Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di Jakarta City ya. Pada pertemuan pagi hari ini kita masih bahas tema 5 mengenai cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membukanya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya silahkan dibuka buku paketnya halaman 53. Oke, di situ mengenai muatan bahasa Indonesia yaitu peta pikiran dari teks tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, di situ bisa dibuka di halaman 53. Informasi dari teks dapat disajikan dengan menggunakan peta pikiran. Demikian juga informasi tentang perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita sudah belajar tentang keadaan cuaca dan perubahan cuaca. Cuaca dapat berubah dan perubahannya memberi pengaruh pada kehidupan manusia. Di situ di halaman 52 ada teks bacaannya, bisa dibaca di rumah bersama mama dan ayah di rumah. Oke, selanjutnya yaitu mengenai penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Nah, kemarin kita sudah mulai pecahan itu apa? Nah, sekarang di sini kita menjumlahkannya dengan menjumlahkan dua pecahan berpenyebut sama di halaman 55. Nah, untuk menyelesaikannya kita perlu menjumlahkan angka-angka pemilangnya jika penyebut pecahan sama. Nah, ayo kita pelajari contoh berikut. Cuaca di luar sedang hujan. Ibu Dedi menyajikan kue untuk keluarganya. Ibu Dedi memotong sebuah kue menjadi 4 bagian sama besar. Sebaliknya 1/4 bagian kue diberikan pada ayah dan 1/4 bagian diberikan pada Dedi. Sisa kue ditaruh di atas meja. Berapa bagian jumlah kue yang diberikan untuk ayah dan Dedi? Nah, penyelesaiannya di sini tadi kuenya dibagi menjadi 4 sama besar, 1/4 di mana 1 ini pembilang dan 4 di sini adalah penyebutnya. Jadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Pembilang karena penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan. Jadi 1 ditambah 1, 2/4 karena penyebutnya adalah 4. Jadi kue yang diberikan untuk ayah dan Dedi adalah 2/4 bagian. Oke, itu untuk penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Selanjutnya kreasi karya dekoratif di halaman 56. Kreasi karya dekoratif merupakan karya yang menonjolkan hiasan dari gabungan beberapa motif sehingga terlihat indah. Terdapat 4 unsur utama pada karya dekoratif. Masih ingat? Ya, yaitu ada titik, garis, bidang, dan warna. Keempat unsur tersebut dapat menjadi titik pusat perhatian dari sebuah karya yang kita buat. Nah, untuk mendapatkan karya dekoratif yang indah, kita sebaiknya memperhatikan kombinasi titik, garis, bidang, dan warna. Karya dekoratif banyak ditemukan pada berbagai benda, misalnya pada kain batik, poster, bingkai foto, guci, perabot rumah tangga, dan sebaiknya. Hiasan karya dekoratif pada benda akan membuat tampilannya menjadi lebih indah dan menarik. Selanjutnya, di sini PPKN yaitu bersatu
dalam keberagaman kekayaan daerah. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia terkenal akan keragaman hasil alam, adat istiadat maupun budaya. Berbagai keragaman kekayaan daerah tersebut membuat bangsa Indonesia bangga sehingga terus bersatu. Keberagaman tersebut berjalan dengan salah satu semboyan bangsa Indonesia. Apa semboyan bangsa Indonesia? Ya, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun memiliki banyak perbedaan, bangsa Indonesia tetap bersatu. Dalam keberagaman, kita perlu saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan justru dapat membuat kita menjadi bangsa yang semakin kuat. Keberagaman kejayaan daerah sebaiknya membuat kita terus bersemangat untuk mengembangkan dan melestarikannya. Hal ini dapat terwujud jika kita menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, selanjutnya bahasa Indonesia. Menggali informasi dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita dapat menggali informasi dari teks dengan membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks yang kita baca. Sebagai contoh, teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kegiatan sehari-hari ada yang dilakukan di dalam rumah dan di luar rumah. Kegiatan di luar rumah misalnya berkebun, bersepeda, berolahraga di lapangan, dan bermain di taman bermain. Kegiatan di dalam rumah misalnya memasak di dapur, menonton televisi, mengatur rak buku, membersihkan kamar tidur. Jika cuaca cerah, kita dapat melakukan kegiatan di luar rumah dengan leluasa. Namun, jika cuaca berubah menjadi hujan, kegiatan di luar rumah sebaiknya dihentikan. Selanjutnya pembelajaran 3, muatan matematika di halaman 59. Sama buka buku paketnya halaman 59. Tadi kita penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Di sini kita dapat menemukan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Ingat, untuk menyelesaikannya kita dapat menjumlahkan angka-angka pembilangnya saja. Menjumlahkan angka-angka pembilangnya saja jika penyebut sama. Penyebut berarti yang mana? Berarti dia angka di bagian bawah. Ini penyebut. Ayo perhatikan contoh masalah tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Sini di luar hujan sedang turun. Lani dan Komang bermain bersama di dalam rumah. Mereka bermain balok-balok kayu. Perhatikan balok-balok kayu yang mereka mainkan. Jumlah semua balok kayu ada 5 buah. Balok kayu hitam dan 4 dinyatakan dalam pecahan 1/5. Balok kayu putih dapat dinyatakan dalam pecahan 2/5. Berapa bagian jumlah balok hitam dan putih dari keseluruhan balok? Penyelesaiannya tadi, jumlah balok hitam dan putih dibandingkan seluruh balok dapat dinyatakan sebagai penjumlahan pecahan berikut. Tadi 1/5 ditambah 2/5. Karena penyebutnya sama-sama 5, kita buat garis seperti ini, garis panjang seret. Kasihkan angka 5 di sini. Lalu 1 ditambah 2, jadikan 1 di sini. Setelah seperti ini, kita tambahkan pembilangnya. 1 tambah 2, 3/5. Karena penyebutnya sudah sama-sama 5. Dan hasilnya adalah 3/5. Dari 1/5 ditambah 2/5. Jika pecahan berpenyebut sama, tinggal kita menjumlahkan saja pembilangnya. Jelas sampai di sini? Kita lanjutkan ke berikutnya. Muatan bahasa Indonesia. Menuliskan kembali isi teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Sini kita akan belajar menuliskan kembali isi teks yang telah kita baca. Caranya, teks dibaca secara keseluruhan dengan cermat.
Tuliskan pokok informasi yang ditemukan pada setiap paragraf. Setelah itu, tambahkan kalimat-kalimat penjelas pada setiap pokok informasi. Sekarang kita akan belajar menuliskan kembali teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi di halaman 61. Selanjutnya di halaman 62. Kreasi garis pada karya dekoratif SPDP. Unsur garis merupakan salah satu unsur utama dalam karya dekoratif. Terdapat kreasi garis yang digunakan dalam karya dekoratif, misalnya garis horizontal, lengkung, zigzag, dan garis gelombang. Garis yang kita gambar juga kita variasikan ukuran panjang dan ketebalannya. Garis-garis tersebut dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk. Kreasi garis juga dapat disusun secara berulang untuk mendapat pola. Setiap pola garis dapat menggunakan warna berbeda untuk menambah keindahan. Susunan pola garis berwarna dikombinasikan dengan pola bidang akan menjadi sebuah pola hiasan yang indah. Mengenai kreasi garis pada karya dekoratif. Untuk hari ini sekian dan terima kasih. Senin 25 Januari 2021. Nah, untuk praktek di rumah, keterampilan kinerja produk membuat tempat pensil dengan hiasan dekoratif di halaman 56 dan 57. Selamat mencoba. Tetap semangat belajar dari rumah. Usahairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.